Bab 3241. Ya, Tuan, kata Ian. Lawrence mendongak sedikit ke arah Ian dan bertanya, bagaimana kabar Nicole dan Jared? Mereka kembali ke rumah keluarga Riddle kemarin. Sepertinya mereka sudah menyelesaikan masalah dengan Everett. Semua orang tampak tenang, menurutku mereka merasa semuanya sudah beres, jawab Ian. Baguslah. Mereka belum menangkap kita, kata Lawrence, dengan ekspresi senang. Ia pikir jika Nicole dan Jared mengetahuinya lebih awal, rencananya akan berantakan. Pada sore hari, saat matahari paling terang, Nicole sedang bersantai di kantornya setelah makan siang. Tiba-tiba terdengar ketukan cepat di pintu. Lulu masuk, tampak sangat gembira, dan berkata, Nicole, Sally baru saja melahirkan bayinya. Nicole segera bangkit. Kapan? Baru saja, Steve menelepon. Ibu dan ayahmu sudah di rumah sakit. Apa kau mau menjenguknya? Lulu tersenyum gembira, tak sabar untuk bertemu dengan bayi barunya. Ayo pergi. Nicole sudah keluar saat dia berbicara, dan Lulu segera mengikutinya. Begitu mereka meninggalkan kantor, mereka bertemu Sean dan Jen. Kalian juga mau ke rumah sakit? Tanya Lulu pada mereka. Ya, kami akan melihat Sally dan bayinya, jawab Jen sambil tersenyum. Ayo kita pergi bersama. Sean melirik Nicole, tanpa bertanya. Dia tahu mereka pasti sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Tak lama kemudian, rombongan itu sampai di rumah sakit. Ruang bersalin VIP rumah sakit itu penuh orang, seluruh keluarga Riddle ada di sana, termasuk Benjamin. Sally sedang tidur di sebuah kamar di dalam suite tersebut. Di samping tempat tidurnya, bayinya berada di dalam box bayi, juga tidur dengan tenang. Keluarga Riddle yang lain berada di ruang keluarga di luar ruangan. Meskipun mereka telah menutup pintu kedap suara agar tidak membangunkan ibu dan bayinya, semua orang masih berbicara dengan nada pelan. Kakek, tolong beri nama bayi itu, kata Steve sambil menatap Benjamin penuh harap. Baiklah, aku akan memikirkan nama yang bagus. Benjamin menyetujui dengan riang dan mulai merenung dengan serius. Daniel, Gloria, selamat. Kalian punya cucu baru. Nolan dan Lana sudah sangat menggemaskan, aku yakin cucu kecil ini juga akan menjadi orang yang menawan, kata Emma sambil tersenyum. Karen menatapnya dan berkata, ya, dia terlihat sangat manis dan menyenangkan. Imbu Karen, wajahnya penuh rasa iri, merasa iri. Dia berharap punya lebih banyak waktu untuk memeluknya, tetapi ada terlalu banyak orang di sekitarnya. Jangan khawatir, nanti waktumu akan tiba untuk menggendong cucu, kata Gloria padanya sambil tersenyum lebar. Semua orang khawatir tentang Sally karena dia tidak terlalu kuat, tetapi sekarang dia dan bayinya baik-baik saja, semua orang senang. Saat mereka sedang berbincang, Benjamin menyarankan, sebut saja dia Lucian. Semua orang menyukai nama, Lucian Riddle. Mereka pikir nama itu cocok untuknya. Stanley menyetujuinya, dengan berkata, itu melambangkan cahaya dan kebaikan. Nama itu memang punya arti yang indah, tapi... Steve melirik Seano tanpa sadar. Nama, Lucian, punya nuansa agung. Dia pikir itu cocok untuk putra Sean karena Sean adalah yang tertua di kelompok itu. Keluarga mereka terkenal di Sanjoto, meskipun mereka bukan bangsawan. Memberi nama bayi itu Lucian mungkin membuat orang berpikir dia akan mengambil alih Riddle Corporation suatu hari nanti. Bab 3242. Aku belum punya anak, tapi kalau aku punya, kakek juga akan memilihkan nama khusus untuk mereka. Yang terpenting anak itu sehat dan bahagia, kata Sean sambil menatap Steve dengan pandangan menggoda untuk menunjukkan bahwa dia tidak perlu terlalu khawatir, novel drama. Steve tersenyum lebar, menggaruk kepalanya dan menjawab, baiklah, kalau begitu kita beri nama Lucian. Haruskah kita mengadakan pesta besar untuk merayakan kelahiran Lucian? Lulu bertanya kepada Benjamin sambil tersenyum. Di Hustuaberg, perayaan ini merupakan acara besar bagi keluarga, biasanya diadakan saat bayi berusia 100 hari. Tentu saja, kami akan mengundang Maximilian terlebih dahulu. Dia selalu bercerita tentang Nolan yang merupakan cicit tertua di keluarganya. Sekarang setelah kami memiliki cicit juga, dia tidak bisa lagi mengolok-olok saya, kata Benjamin sambil menyeringai nakal.
Semua orang tertawa bersama, menggelengkan kepala dan menggoda. Kakek, apakah kamu dan kakek Jared masih bertingkah seperti anak-anak? Semua orang gembira dan bercanda, tidak peduli apakah Nolan seorang Johnston atau Riddle, semua orang sangat menyukainya. Dia selalu mengatakan kepada saya, Nolan adalah seorang Johnston, kata Benjamin, tidak mempermasalahkan persaingan yang bersahabat, dan menganggapnya sebagai cara yang menyenangkan untuk menanggapi. Kakek, sebaiknya kita kembali sekarang. Kita semua sudah bertemu bayinya, dan Sally perlu istirahat. Steve sudah merawatnya dengan baik, dia juga perlu istirahat, kata Nicole. Baiklah, ayo kita berangkat, Benjamin setuju, lalu berkata pada Steve, tenang saja, jaga istrimu dan bayimu. Baiklah, kakek, aku akan berangkat, janji Steve. Sekarang kamu istirahat dulu. Pastikan mereka berdua baik-baik saja. Kita tidak akan membawa makanan karena rumah sakit menyediakan makanan, tapi aku akan membuat sup untuk Sally, kata Gloria. Terima kasih, Ibu, jawab Steve. Meskipun rumah sakit telah menyiapkan segalanya, dia tahu menerima bantuan Gloria adalah cara menghargai perawatannya. Tak lama kemudian, keluarga Riddle secara bertahap meninggalkan rumah sakit. Nicole, Lulu, kalian mau kembali ke kantor? June memanggil Nicole dan Lulu. Ya, apakah ada yang kamu butuhkan? Tanya Lulu pada June. Aku mengambil cuti hari ini, dan sekarang aku tidak ingin pulang. Bagaimana kalau aku nongkrong di tempatmu? Tidak apa-apa, tanya June. Tentu saja boleh. Lulu bergandengan tangan dengan June. Setelah menikah, kami semua sangat sibuk sehingga kami hampir tidak punya waktu untuk bertemu lagi. Berbeda sebelum kami menikah, kami masih bisa merencanakan untuk makan di luar atau berbelanja. Jika kamu ingin berbelanja, kita bisa pergi sekarang, usul Nicole, sambil berpikir bahwa mereka juga boleh pergi, karena kembali ke kantor saat ini berarti mereka akan segera pergi. Kedengarannya hebat, aku jadi ingin membeli lebih banyak baju dan mainan untuk bayi itu, kata Lulu, wajahnya berseri-seri karena kegembiraan. Nicole dan June saling berpandangan, menggoda Lulu, kau tampak begitu bersemangat, mungkin sebaiknya kau lanjutkan saja dan punya bayi sendiri. Aku tidak begitu bersemangat. Pipi Lulu memerah. Ia tidak dapat menyangkal bahwa menggendong bayi telah membuatnya tanpa sadar berpikir tentang bagaimana rasanya menggendong anaknya sendiri suatu hari nanti. Masih menyangkal, lalu kenapa tersipu? June tertawa. Aku tidak mau bicara denganmu lagi, kata Lulu sambil berpura-pura marah sambil berjalan menuju mobil. Nicole dan June mengikutinya ke dalam mobil, memerintahkan pengemudi untuk menuju ke mall. Menurutku Steve dan Sally sudah punya semua yang mereka butuhkan. Bukankah akan terlalu berlebihan jika kita membeli lebih banyak? June menyuarakan keraguannya. Tidak apa-apa, anak-anak tumbuh dengan cepat, kita bisa membeli pakaian yang sedikit lebih besar, Nicole menjelaskan, seraya menambahkan bahwa barang-barang yang sudah dibeli saat ini sudah berukuran tepat, tetapi tidak lama kemudian ukurannya akan terlalu kecil. Kalau begitu, mari kita cari mainan, usul Lulu. Bab 3243. June tak kuasa menahan tawa, dia masih terlalu kecil sekarang. Butuh beberapa bulan lagi sebelum dia membutuhkan mainan untuk membantu koordinasi tangan mata. Apa terburu-buru? Lulu mengangkat sebelah alisnya. Siapa bilang aku terburu-buru? Sepertinya kaulah yang paling tahu. Nicole mengerti karena dia seorang ibu. Anda belum tahu, bukan? Apakah Anda sudah mulai mencarinya? Senyum June menegang sesaat saat dia berkata dengan canggung, aku hanya menebak. Benarkah? Menebak tentang koordinasi tangan mata. Kamu benar-benar pandai meramal, canda Lulu, sambil bercanda membalikkan keadaan pada June setelah ucapannya sebelumnya. Nicole menyaksikan mereka saling menggoda, tersenyum, dan merasa seperti kembali ke masa sekolah, menikmati kebersamaan. Akhirnya, mereka tiba di mall dan langsung menuju ke bagian perlengkapan bayi dan ibu hamil, mencari hadiah. Saat senja mulai tiba dan lampu mulai berkelap-kelip, Nicole kembali ke rumah dan mendapati persiapan makan malam sedang berlangsung. Ibu, Nolan dan Lana berlari menyambut Nicole dengan gembira saat ia kembali. Apa itu? Tanya Lana penasaran, sambil memperhatikan tas yang dibawa Nicole. Hadiah untuk semua orang,
Nicole menjelaskan sambil meletakkan tas-tas itu di meja kopi. Saat berbelanja hadiah untuk Sally dan Lucian bersama June dan Lulu, Nicole melihat beberapa barang yang cocok untuk keluarganya dan membelinya juga. Wah, aku jadi ingin lihat. Lana tak sabar untuk mengintip isi tas itu. Nicole membuka tas-tas itu, mengeluarkan hadiah-hadiah, dan memajangnya di atas meja kopi. Ia menyerahkan hadiahnya kepada Lana. Ini gaun putri untukmu. Terima kasih, Ibu. Lana dengan gembira membawa gaun itu ke atas untuk mencobanya. Tolong bantu Lana, Gloria menginstruksikan pembantunya. Ya, Nyonya. Pembantu itu mengikuti Lana ke atas. Nicole menyerahkan sebuah gaun kepada Gloria. Bu, ini untukmu. Gloria mengamati gaun itu, senang dengan gaya dan warnanya. Bagus, aku akan menyimpannya untuk dipakai di pesta pasca melahirkan Lucian. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan, pakai saja di pesta, Daniel setuju. Nicole tersenyum. Menurutku ini cocok untukmu, jadi aku membelinya. Kau bisa memakainya sekarang, dan kita bisa membeli sesuatu yang lain untuk pesta nanti. Lagi pula, acara mandi pasca melahirkan masih lama lagi. Tapi kita harus belanja lagi. Gaun ini sudah sempurna, Gloria bersikeras. Tahu waktu akan berlalu cepat sebelum acara khusus itu. Ibu, bolehkah aku pergi menemui Lucian? Nolan menarik Nicole, wajahnya penuh harap. Tentu, kami akan mengajakmu dan Lana menemuinya saat waktu istirahat. Nicole setuju, sambil menyerahkan sebuah kotak kepada Nolan, ini untukmu. Drone, kegembiraan Nolan tampak jelas. Ia sudah lama menginginkannya tetapi tidak pernah memberitahukannya kepada Nicole. Ia senang Nicole telah membelikannya tanpa diminta. Sambil memeluk hadiah itu, Nolan bergegas ke halaman untuk segera mencobanya. Melihat Gloria hendak membuat pengaturan, kepala pelayan berkata, saya akan pergi bersamanya, dan mengikuti Nolan keluar. Setelah Nicole membagikan hadiah lainnya dan Lana mencoba gaun barunya. Lana mendengar tentang drone milik Nolan dan berlari keluar untuk melihatnya. Dengan pelayan yang mengawasi mereka, kita bisa bersantai. Ayo makan malam, usul Gloria. Bab 3244. Baiklah, keluarga itu setuju, sambil menuju ruang makan. Jared memegang tangan Nicole dengan lembut sambil tersenyum. Kau tampak sangat bersenang-senang hari ini. Ya, kami bertiga sudah lama tidak menikmati waktu santai seperti ini. Nicole mengangguk, jelas-jelas senang. Nanti kalau kamu libur, kamu harus lebih sering nongkrong sama mereka, usul Jared yang senang melihat kegembiraan adiknya. Dengan keluarga kami sendiri, kami semua sangat sibuk. Bagaimana kami bisa keluar dan bermain saat kami sedang libur? Nicole terkekeh, menganggap kegiatan sesekali seperti ini cukup menyenangkan. Jared tersenyum lembut, puas melihatnya bahagia. Setelah makan malam, anak-anak diantar kembali oleh kepala pelayan karena hari sudah mulai gelap. Karena khawatir mereka akan terlalu bersemangat dan tidak sengaja melukai diri sendiri, dia menyuruh mereka masuk. Nolan begitu terpesona dengan drone barunya sehingga ia bersikeras menyimpannya di samping bantalnya pada malam hari. Nicole, dengan wajah penuh tawa manja, setuju, dan Nolan pergi tidur dengan perasaan puas. Setelah anak-anak tertidur, Nicole dan Jared kembali ke kamar mereka sendiri. Setelah mandi dengan santai, Nicole keluar dari kamar mandi, ingin mengeringkan rambutnya. Jared mengulurkan tangan, mengambil handuk, dan dengan lembut membantunya mengeringkan rambutnya. Nicole menatap Jared, tampak jinak seperti kelinci kecil. Jared selesai mengeringkan rambutnya sambil tersenyum manis, lalu mengacak-acaknya pelan, sambil berkata, ayo tidur. Baiklah, jawab Nicole, siap mengakhiri hari. Melihat Nicole berjalan ke tempat tidur, Jared menuju ke kamar mandi. Saat Jared selesai mandi, Nicole sudah tertidur. Melihat wajah Nicole yang tertidur dengan damai, tatapan Jared melembut. Ia berbaring dan dengan lembut menarik Nicole ke dalam pelukannya. Nicole membuka matanya sedikit, meringkuk puas dalam pelukannya, lalu tertidur lagi. Jared tersenyum, membetulkan selimut yang menyelimuti Nicole, lalu tertidur sambil memeluknya. Asteris. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Kehidupan tampaknya telah menjadi rutinitas, dengan semua orang sibuk dengan tugas masing-masing.
Namun, Nicole tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa sikap diam Lawrence akhir-akhir ini tidak biasa. Mungkinkah karena kurangnya reaksi kita, Lawrence jadi yakin bahwa rencananya berhasil? Apakah dia yakin aku tidak tahu apa yang Everett coba ancamkan kepadanya, jadi dia jadi lengah? Sambil berpikir keras, Nicole mengerutkan kening dan bertanya kepada Max, akhir-akhir ini suasana di Lawrence terlalu sepi. Ada sesuatu yang terjadi di Meceraunia. Dia punya firasat bahwa diamnya Lawrence adalah tanda bahaya yang akan datang. Yakinlah, kami memiliki orang yang mengawasi keadaan di Sanjoto. Jika Lawrence mencoba apa saja, kita akan segera tahu. Mengenai Meceraunia, dia telah mengirim beberapa orang ke sana, tetapi kita belum yakin apa yang sedang mereka lakukan, jawab Max, menunjukkan bahwa mereka sedang waspada. Baiklah. Melihat bahwa mereka telah menyiapkan strategi yang matang, Nicole merasa agak lega. Jared dengan lembut memegang tangan Nicole dan berbisik, jangan khawatir, Zain ikut. Begitu kita punya bukti terhadap Lawrence, kita bisa bergerak kapan saja. Zain bermaksud menangkap Lawrence, karena ada kasus lain di mana mereka membutuhkan kerja sama Lawrence untuk penyelidikan. Bukti, Nicole mengernyitkan alisnya sedikit, nadanya penuh spekulasi. Bukti apa? Bukti kejahatan Lawrence di masa lalu terhadapku. Bab 3245. Namun tanpa pengakuan Lawrence, tidak akan ada bukti konkret, bukan? Nicole berpikir, Sambawe pasti telah membocorkan sesuatu. Jared mengisyaratkan samar-samar, tidak menjelaskan secara rinci namun menduga bahwa keputusan mendadak Zain untuk menangkap Lawrence mungkin terkait dengan Sambawe. Aku mengerti, Nicole mengakui. Matanya sedikit menyipit. Setelah Zain menyelamatkannya, Sambawe setuju untuk bekerja sama dan kemungkinan besar membocorkan banyak informasi. Nicole punya firasat tentang pengaruh Lawrence di Meceraunia dan kemungkinan keterlibatannya dalam kegiatan ilegal. Orang-orang di lingkaran dalamnya, seperti Sambawe, pasti punya firasat yang lebih baik. Jared meremas tangan Nicole dengan lembut, sambil berkata, mungkin tidak lama lagi. Sekarang, mereka tinggal menunggu Lawrence melakukan kesalahan sehingga mereka bisa menyeretnya ke pengadilan. Mengerti? Nicole mengangguk sedikit, menyadari bahwa Lawrence pasti merasakan tekanan. Mobil berhenti, dan mereka tiba di Riddle Corporation. Saat mereka keluar dari mobil, Nicole memasuki gedung dan mendapati Doretta berdiri di depan kantor. Nicole terkejut, apa yang membawamu ke sini? Saya tinggal untuk memimpin tim. Jawab Doretta singkat. Nicole langsung memahami bahwa Doretta sedang memimpin tim yang ditugaskan Zain untuk bekerja sama dengan mereka. Masuklah, kata Nicole sambil membuka pintu kantor dan mempersilakan Doretta masuk. Bagaimana kabar Bibi Emma? Tanya Doretta ragu-ragu. Jangan khawatir, aku sudah menjelaskannya padanya. Dia sama sekali tidak menyalahkanmu, malah, dia merasa lega, Nicole meyakinkannya sambil tersenyum. Doretta menghela napas lega. Terima kasih. Kau harus mengunjunginya saat kau punya waktu. Kau terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya, dia masih mengkhawatirkanmu, saran Nicole. Baiklah, jawab Doretta, lalu menatap Nicole dan berkata, aku hanya ingin mampir dan memberitahu bahwa kau bisa menghubungiku kapan saja kau butuh sesuatu. Aku tidak bisa tinggal lama hari ini, dan aku tidak akan sering ada di sini di masa mendatang. Baiklah, karena mereka semua mengira kau juga telah ditangkap, muncul di sini secara terbuka akan menimbulkan kecurigaan dan bisa membahayakan penyamaranmu. Nicole mengangguk. Ia lalu menambahkan, jika kau menemui masalah, kau juga bisa menghubungiku kapan saja, dan... Nicole mengeluarkan ponselnya dan mengirim serangkaian nomor ke Doretta, katanya, ini nomor Charlie. Kalau kamu kesulitan menghubungiku, kamu bisa menghubunginya. Charlie, orang yang terluka saat Everett ditangkap. Doretta mengulang nama itu. Ya, Nicole membenarkan. Kau tahu identitasnya, kan? Mehem, Doretta mengakui, lalu bertanya, bagaimana lukanya? Dia sudah lebih baik sekarang. Kalau kau bertemu dengannya, dia mungkin akan berterima kasih padamu atas bantuanmu waktu itu. Yang aneh adalah betapa dia bersikeras meminta bantuanmu, yang membuat Zain membocorkan identitasmu. Kalau tidak, kita tidak akan tahu.
Itu momen yang cukup menegangkan. Aku tidak bisa memikirkan banyak hal lain, aku hanya tidak ingin ada yang terluka, Doretta mengakui dengan sedikit rasa bersalah. Jadi, aku melanggar protokol. Saat aku kembali, Zain memarahiku karena itu. Zain juga khawatir padamu. Kalau identitasmu terbongkar, keadaan akan menjadi sangat berbahaya untukmu, Nicole menjelaskan. Doretta mengangguk. Aku mengerti, jadi aku hanya mendengarkannya tanpa membantah. Namun, jika aku menemukan diriku dalam situasi yang sama lagi, aku akan membuat keputusan yang sama. Lagi pula, beberapa tindakan bersifat naluriah, di luar kendalinya. Dia hanya mengambil risiko terekspos saat itu, sementara Charlie menghadapi ancaman nyata terhadap hidupnya, tentu saja, yang terakhir lebih mendesak. Nicole tersenyum, mengakui bahwa beberapa hal tidak hanya benar atau salah. Saya harus kembali sekarang, kata Doretta sambil memeriksa waktu. Baiklah, hati-hati, jawab Nicole sambil memperhatikan Doretta pergi. Bab 3246. Tidak lama setelah Doretta pergi, Lulu mengetuk pintu dan masuk. Rasa ingin tahunya muncul, apakah itu Doretta tadi? Mengapa dia datang ke sini? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Tidak banyak. Nicole tidak menjelaskan lebih lanjut dan menoleh ke Lulu, berkata, pernikahan Tia dan Stanley akan diadakan lusa. Apakah kamu sudah menyiapkan hadiah besar yang kamu sebutkan? Semuanya sudah siap. Aku sudah pergi berbelanja dengan June, jawab Lulu, lalu bertanya pada Nicole, bagaimana denganmu? Apakah semuanya sudah siap? Ya, Nicole membenarkan. Waktu berlalu begitu cepat, bukan? Rasanya baru beberapa saat sejak terakhir kali kita kembali, sudah lebih dari setahun. Kalau dipikir-pikir lagi, kita semua sudah banyak berubah dan sekarang sudah punya keluarga sendiri, kata Lulu, mengenang pernikahan yang akan datang. Memang, tapi meskipun kelihatannya ada perubahan, tapi juga terasa seperti tidak ada yang berubah sama sekali, kata Nicole sambil tersenyum tipis. Lulu menatap Nicole dan berkata, itu karena kamu kembali. Kepulangannya tampaknya telah mengembalikan semangat masa lalu mereka. Tanpa dia, mungkin mereka masih akan merasa sedih. Nicole tersenyum hangat, bersyukur bisa kembali bersama keluarga dan teman-temannya. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, terdengar ketukan di pintu. Masuklah, panggil Nicole. Patricia masuk sambil memegang sebuah dokumen. Nona Riddle, ada dokumen yang harus Anda tanda tangani. Baiklah, kata Nicole sambil mengambil dokumen itu. Patricia, apakah kamu akan pergi ke pernikahan Stanley dan Tia? Tanya Lulu, penasaran. Saya rasa tidak, jawab Patricia ragu-ragu karena dia belum menerima undangan. Lulu mengernyit sedikit. Kenapa tidak? Akan menyenangkan jika kita ikut bergabung dan bersenang-senang bersama. Merasa agak canggung karena tidak diundang, Patricia hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tidak memberikan penjelasan. Melihat hal itu, Lulu tidak mendesak lagi, karena ia tahu tidak pantas untuk memaksa. Selesai, kata Nicole sambil menyerahkan kembali dokumen yang telah ditandatangani kepada Patricia. Setelah mengambil dokumen itu, Patricia mengangguk dan berkata, saya akan berangkat kalau begitu. Begitu Patricia pergi, Lulu mengangkat bahu. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Dia tampak agak murung. Tidak apa-apa. Dia bisa memutuskan sendiri, Nicole meyakinkan Lulu. Baiklah, Lulu mengangguk, lalu menambahkan, aku juga mau keluar. Kantor menjadi sunyi saat Nicole bersandar ke kursinya, menarik napas dalam-dalam, dan mulai mengerjakan dokumen-dokumen di mejanya. Sebelum dia menyadarinya, sudah waktunya makan siang. Lulu datang untuk mengundang Nicole makan siang, dan Nicole bertanya-tanya, bagaimana dengan Patricia? Dia hanya menerima panggilan telepon lalu keluar, kata Lulu, lalu mencondongkan tubuhnya untuk berbisik, kedengarannya seperti suara Ellar di telepon. Nicole tersenyum. Kamu pasti detektif yang hebat. Lulu mengangguk. Aku tidak ingin membuat Patricia merasa canggung. Itulah sebabnya aku tidak banyak bertanya, katanya, tampak puas dengan dirinya sendiri. Merasakan adanya potensi percintaan antara Patricia dan Ellar, Lulu mengikuti saran Nicole dan memutuskan untuk membiarkan hubungan mereka berkembang secara alami. Setelah Patricia pergi,
Nicole tidak bertanya lebih jauh. Ia malah pergi makan siang bersama Lulu. Bab 3247. Sementara itu, Patricia duduk di mobil Ellar, tampak khawatir. Apa yang begitu mendesak sehingga kita harus membahasnya sekarang? Tanyanya, kekhawatiran tampak di matanya. Panggilannya kedengarannya serius, membuatnya percaya bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Yang mengejutkannya, Ellar menyerahkan undangan kepadanya dan berkata, ini tentang pernikahan Stanley. Kamu diundang. Saat membukanya dan melihat namanya, dia menggigit bibirnya sedikit. Jadi, bukan berarti aku tidak diundang, tapi dengan Ellar selama ini. Ikutlah denganku, jadilah teman kencanku. Mari kita hadir bersama, kata Ellar, matanya sungguh-sungguh berharap agar dia menerimanya. Patricia ragu-ragu, masih menggigit bibirnya saat memegang undangan itu. Aku tahu kau tidak terbiasa mengenakan gaun malam. Kau boleh mengenakan apapun yang kau suka. Jika kau khawatir dengan apa yang mungkin dipikirkan orang lain, aku juga tidak akan mengenakan jas, Ellar segera menambahkan, melihat keraguannya. Mendengar ini, Patricia menatap Ellar dengan ekspresi rumit. Karena pekerjaannya, dia jarang mengenakan gaun atau sepatu hak tinggi, tetapi dia tidak menyangka Ellar akan memperhatikan detail ini. Saya siap hadir, kata Patricia sambil menerima undangan. Terima kasih. Ellar gembira, menginjak pedal gas untuk melaju. Kita mau kemana? Patricia agak bingung. Untuk makan siang, tentu saja, jawab Ellar riang. Aku tidak setuju untuk makan siang denganmu, kata Patricia sambil berpikir, dia hanya bilang dia perlu menemuiku, dan itulah mengapa aku datang. Jangan khawatir, aku akan membawamu kembali setelah makan siang, Ellar meyakinkannya. Dengan tersenyum, itu tidak akan mempengaruhi pekerjaanmu nanti. Setelah makan siang bersama, Ellar memang membawa Patricia kembali, tepat pada waktunya untuk bertemu Nicole dan Lulu. Patricia, apa yang ada di tanganmu? Tanya Lulu, berpura-pura penasaran. Dia sudah bisa menebak apa benda itu. Undangan, Patricia hanya bisa menjawab dengan jujur, Ellar yang membawanya. Oh, jadi kamu baru saja berkencan dengan Ellar, kata Lulu, berpura-pura menyadari sesuatu, novel drama. Itu bukan kencan. Dia hanya membawa undangan itu kepadaku, Patricia menjelaskan dengan sedikit malu. Oke, dia datang untuk menyampaikan undangannya, kata Lulu sambil tertawa. Meski Lulu hanya berkomentar santai, Patricia merasakan pipinya menghangat dan pandangannya teralih melihat ekspresi geli Lulu. Baiklah, berhentilah menggodanya, Nicole tak dapat menahan diri untuk tidak menatap Lulu, mengingatkan Lulu tentang nasihatnya sebelumnya. Hehe, ayo masuk, kata Lulu, bergandengan tangan dengan Nicole, senyumnya menenangkan. Lagi pula, itu hanya candaan, dia akan berhenti menyebutkannya. Nicole menggelengkan kepalanya sambil tertawa kecil, memberi isyarat agar Patricia ikut masuk ke dalam perusahaan bersama mereka. Hari pernikahan Stanley dan Tia pun tiba. Melaksanakan pernikahan tradisional Hustuaburgian tidak umum, jadi upacara Stanley dan Tia menarik banyak perhatian di Sanjoto. Para tamu undangan bersemangat menyaksikan acara tersebut, sedangkan penonton hanya bisa berharap bisa melihat sekilas momen akbar tersebut. Tia, yang mengenakan gaun pengantin tradisional Hustuaburgian yang dirancang oleh Mrs. Walleser, sangat gembira menjadi istri Stanley. Ucapan selamat yang tak henti-hentinya dari para tamu dan kebahagiaan pasangan itu memenuhi udara, menggambarkan masa depan cerah mereka bersama. Bab 3248. Setelah rangkaian upacara selesai, Stanley dan Tia pergi untuk berganti pakaian, bersiap untuk memberikan bersulang. Mereka yang sibuk membantu akhirnya duduk. Akhirnya waktunya makan, keluh Lulu sambil mengambil gelas airnya dan menyeruputnya banyak-banyak. Pelan-pelan saja, kata Spencer sambil menyerahkan serbet untuk membersihkan mulut Lulu sebelum menyerahkan peralatan makan kepada Lulu. Semua orang juga mengambil peralatan makan mereka, bersiap untuk makan. Berkeberatan kalau kami bergabung. Sebuah suara yang agak familiar menyela, dan kelompok itu mendongak. Mereka terkejut melihat dua orang berdiri di sana. Martin, Cindy, ini benar-benar kalian. Kami mendengar tentang pernikahan Stanley dan Tia dan ingin kembali untuk menghadirinya,
Tetapi kami tidak menyangka penerbangan akan tertunda dan akhirnya terlambat, Martin menjelaskan dengan sedikit rasa frustrasi. Tidak apa-apa, duduklah dan mari kita mengobrol. Nicole mengundang mereka untuk bergabung. Lulu melirik Cindy dan mengangkat sebelah alisnya. Apa yang terjadi? Cindy hanya tersenyum dan menjawab, nanti aku ceritakan kalau ada waktu. Baiklah, Lulu mengakui, tahu bahwa ini bukan tempat untuk bergosip. Pengantinnya akan datang, seseorang mengumumkan, dan segera Stanley dan Tia, yang kini mengenakan gaun malam, pertama-tama mendekati meja para tetua. Meja Benyamin dihadiri oleh Maximilian dan teman-teman lama Benyamin lainnya. Nyonya Walleser duduk bersama Gloria dan Daniel, karena Gloria mengatakan lebih mudah baginya untuk mengurus Nyonya Walleser dengan cara ini. Setelah menyapa para tetua, Stanley dan Tia beranjak ke meja saudara dan teman dekat mereka. Sebaiknya kamu pergi menyapa yang lain dulu, usul Samuel, yang merasa tidak perlu ada formalitas di antara saudara kandung. Tia ingin menyampaikan bersulang pertama kami kepada kalian semua, jelas Stanley, yang telah bersulang bersama para tetua, dan kini ingin memberikan penghormatan kepada orang-orang terpenting di meja mereka. Selamat, kami telah menyiapkan hadiah untuk kalian. Martin dan Cindy menyerahkan hadiah mereka kepada Stanley dan Tia. Kapan kalian berdua kembali? Stanley dan Tia terkejut melihat mereka. Kami baru saja sampai. Penerbangan kami ditunda, dan kami ketinggalan upacara. Tetapi kami tetap ingin memberikan berkat, jadi kami bergegas ke sini, jelas Martin. Terima kasih, Stanley dan Tia mengungkapkan rasa terima kasih mereka, lalu mengangkat gelas mereka kepada semua orang, sambil berkata, pernikahan kami tidak akan mungkin terwujud tanpa dukungan kalian semua. Terima kasih, semuanya. Kami benar-benar gembira melihat kalian berdua bersatu. Kalian harus saling menghargai. Stanley dan Tia bertukar pandangan sayang, lalu tersenyum lembut, kami akan melakukannya. Setelah meletakkan gelas mereka, Stanley dan Tia menyapa tamu lainnya. Stanley memperkenalkan Tia kepada teman lama keluarga Riddle dan beberapa tokoh terkemuka dari Sanjoto. Meskipun dia tidak menduga Tia akan bersosialisasi, Stanley merasa penting baginya untuk bertemu mereka, dan, yang lebih penting, dia ingin memperkenalkan istrinya kepada semua orang. Perayaan pernikahan berlangsung meriah sepanjang hari, dan saat mereka kembali ke kediaman Riddle, senja sudah mulai menyingsing. Semua orang sudah pulang, hanya menyisakan Daniel, Gloria, Nicole, Jared bersama Nolan dan Lana, dan tentu saja, Stanley dan Tia. Kamar tidur Stanley sudah dipersiapkan sejak lama, tetapi Gloria mengatakan bahwa mereka tidak bisa tinggal bersama sampai malam pernikahan mereka, jadi Stanley berada di kamar tamu. Hari ini, dia akhirnya bisa kembali ke kamarnya sendiri, dan yang lebih penting, dia akan berbagi kamar dengan istrinya. Mulai sekarang, kamar itu akan menjadi tempat khusus mereka. Sudah malam, dan kita semua sudah menjalani hari yang panjang. Semua orang harus beristirahat, saran Gloria. Ibu, ayah, kalian juga harus istirahat lebih awal, kata Stanley. Ia lalu menambahkan, kami kedatangan banyak tamu hari ini, kalian pasti juga lelah. Ayo naik ke atas, usul Daniel kepada Gloria, menyadari bahwa meskipun bersemangat, Gloria tampak sangat lelah. Bab 3249. Baiklah, kalau begitu kita tidur saja. Kamu juga harus tidur lebih awal, kata Gloria, saat dia dan Daniel naik ke atas. Setelah mereka pergi, Nicole, Jared, Nolan, dan Lana juga pergi ke kamar mereka. Hanya Stanley dan Tia yang masih berada di ruang tamu. Stanley, sambil memegang tangan Tia, berkata, kamu pasti lelah setelah hari ini. Tidak juga, jawab Tia, sedikit tersipu saat dia menunduk. Kalau begitu, haruskah kita langsung tidur? Ya. Sambil berpegangan tangan, mereka perlahan menaiki tangga menuju kamar tidur mereka. Asteris. Hari berikutnya cerah dan terang, semua orang bangun seperti biasa dan berkumpul di ruang makan. Satu-satunya hal yang baru adalah Tia sekarang resmi menjadi bagian dari keluarga. Stanley, kapan penerbanganmu? Apakah kamu punya cukup waktu? Tanya Gloria. Kita punya banyak waktu. Penerbangan kita tidak terlalu pagi, jadi kita tidak terburu-buru, jawab Stanley.
Baiklah, kalau begitu sarapanlah dan bersiap untuk berangkat, kata Gloria lega. Stanley mengangguk, Tia sudah mengemasi semuanya, Bu, jangan khawatir. Gloria tersenyum pada Tia, aku merasa jauh lebih baik sekarang. Dengan Tia di sampingmu, aku benar-benar tidak khawatir lagi padamu. Tia menjawab dengan rendah hati, saya hanya membantu hal-hal kecil. Jangan meremehkannya, saya tahu kamu akan menjaganya dengan baik, kata Gloria, lalu mengingatkan Stanley, dan kamu, pastikan untuk menjaga Tia juga. Tentu saja, saya tahu, janji Stanley. Paman Stanley, berapa lama Anda akan pergi? Tanya Lana. Sekitar sebulan, atau mungkin lebih lama, jawab Stanley sambil tersenyum. Kalau begitu, kau akan membawa hadiah untuk AS, kan? Matanya berbinar penuh harap, novel drama. Keluarganya tertawa dan meyakinkannya, jangan khawatir, pasti akan ada hadiah. Setelah sarapan, Nicole dan Jared membawa Nolan dan Lana ke taman kanak-kanak. Stanley dan Tia, setelah mengemasi barang bawaan mereka, lalu berangkat ke bandara. Akhirnya, satu hal yang tak perlu dikhawatirkan lagi, kata Gloria sambil melihat mereka pergi dengan perasaan lega. Sekarang setelah semuanya beres, sebaiknya kamu istirahat. Kamu sudah bekerja keras akhir-akhir ini, saran Daniel sambil tersenyum, menghargai usahanya dalam menyelenggarakan pernikahan megah itu. Saya tidak lelah. Saya menikmati melakukan hal-hal ini, kata Gloria dengan bangga. Memang, dia akan merasa lebih lelah tanpa kegiatan-kegiatan seperti itu yang menyibukkannya. Sementara itu, setelah mengantar Nolan dan Lana ke taman kanak-kanak, Nicole dan Jared menuju Riddle Corporation. Sambil bersandar di kursinya, Nicole memandang Jared dan berkata, melihat Stanley dan Tia menikah, aku tiba-tiba merasa menantikan pernikahan kita. Pikiran itu tidak banyak memenuhi benaknya sebelumnya, tetapi kegembiraan hari sebelumnya memicu antisipasi dalam dirinya. Jared memegang tangannya dengan lembut dan berkata pelan, itu sesuatu yang dinantikan. Kalau begitu, biar aku pikirkan. Nicole merenung, memiringkan kepalanya sedikit saat dia mulai mempertimbangkan dengan serius. Stanley dan Tia sedang berbulan madu, jadi bagaimana kalau kita jadwalkan pernikahan kita sebulan dari sekarang? Dengan begitu, mereka akan kembali tepat waktu untuk hadir. Dia tidak ingin mereka melewatkan pernikahannya, dan dia juga tidak ingin Stanley merasa harus pulang lebih awal, yang akan membuatnya menyesal. Akan lebih baik jika menunggu sampai mereka kembali. Bab 3250. Jared berkata, baiklah, kalau begitu kita akan mengaturnya selama sebulan dari sekarang. Dia menatapnya dengan hangat. Mereka telah merencanakan pernikahan tersebut beberapa waktu lalu, dan dia hanya menunggu konfirmasi tanggalnya. Baiklah, Nicole setuju, merasa yakin dengan pilihannya. Memikirkan pernikahan mereka yang akan segera terjadi membuat Nicole bersemangat. Tak lama kemudian, mobil itu berhenti. Melihat mereka telah tiba di Riddle Corporation, Nicole membuka pintu dan keluar. Aku akan ke atas. Aku akan menjemputmu sepulang kerja, kata Jared, matanya penuh kasih sayang. Baiklah. Nicole tersenyum cerah dan berbalik untuk memasuki gedung. Setelah melihat Nicole masuk ke dalam, Jared memberi instruksi pada Max, jalan. Baik, Tuan Johnston. Mobil mulai bergerak, dan Max berkata pelan, saya akan meminta seseorang untuk mengonfirmasi ulang jadwal pesta pernikahan dan semua pengaturan terkait sekali lagi. Sekalipun semuanya telah siap, lebih baik tetap berhati-hati karena momen sebenarnya sudah dekat. Bagus, jawab Jared senang, lalu memberi instruksi, simpan saja berita itu untuk saat ini. Max ragu sejenak sebelum bertanya, apakah kamu khawatir Lawrence akan ikut campur? Rasa dingin melintas di mata Jared. Meskipun dia tidak takut pada Lawrence, dia ingin semuanya berjalan lancar untuk pernikahan mereka yang satu-satunya. Dia tidak ingin Nicole mengalami kesedihan atau penyesalan. Apakah ada kabar terbaru dari Charlie? Alih-alih menjawab Max, Jared malah mengalihkan topik pembicaraan. Belum ada kabar terbaru, tetapi dia telah bertemu dengan Doretta, membahas beberapa rencana dan tindakan pencegahan. Dan mengenai situasi di Mecraunia, kami memang memiliki beberapa petunjuk dan sedang dalam proses verifikasi,
Max berhenti sejenak sebelum menambahkan, yang dapat kami konfirmasikan sekarang adalah bahwa Lawrence memang sedang bergerak. Awasi dia, suara Jared terdengar dingin. Ya, jawab Max dengan nada tegas. Di ruang parkir bawah tanah Riddle Corporation, mobil lain mulai melaju perlahan. Tuan Royce, keluarga Riddle merayakannya kemarin, tetapi hari ini semuanya kembali seperti biasa, kata Ian pelan. Sepertinya mereka tidak menyadari apapun. Kita harus tetap berhati-hati, gumam Lawrence. Baiklah, saya akan memastikan tim kita tetap waspada, jawab Ian. Pandangan Lawrence melayang keluar dari jendela mobil saat ia tenggelam dalam pikirannya. Dengan tidak adanya Everett, sepertinya Jared tidak menyadari apapun. Mungkin sudah waktunya untuk memulai fase berikutnya dari rencanaku, terutama karena waktunya sudah hampir habis. Saat makan siang, Nicole dan Lulu bertemu sesuai rencana di sebuah restoran. Cindy sudah menunggu mereka. Dia melambaikan tangan saat mereka masuk. Di sini. Begitu duduk, Lulu berkata, kalian datang cukup awal. Saya juga baru saja tiba, kata Cindy sambil memberikan menu kepada mereka. Saya sudah memilih beberapa hidangan. Apa kalian ingin menambahkan yang lain? Meninjau pilihan Cindy, Nicole menjawab sambil tersenyum. Tidak, itu sempurna. Sudah lama sekali, dan kamu masih ingat apa yang kami sukai. Sepertinya kamu merindukan kami, goda Lulu dengan nada main-main, novel drama. Tentu saja, bagaimana mungkin aku bisa melupakan kalian berdua? Cindy tersenyum, sambil mengembalikan menu ke pelayan. Kami akan memesan ini untuk saat ini. Setelah pelayan itu pergi, Cindy menoleh ke Nicole dan Lulu. Kalian berdua tampak seperti kehilangan berat badan, ya. Kalian, di sisi lain, tampaknya bertambah berat badan. Terlalu banyak kebahagiaan akhir-akhir ini. Lulu menggoda Cindy, memberinya dorongan main-main. Dia mengangkat alis dan menambahkan, ayolah, ceritakan. Apa yang terjadi antara kalian dan Martin?